Tak sedikit yang seringkali mengurungkan niat mereka untuk memulai kebiasaan menulis jurnal karena merasa tidak memiliki kemampuan merangkai kata yang indah. Padahal menulis jurnal atau journaling adalah metode refleksi diri untuk mengelola dan memahami emosi diri. Sehingga inti dari journaling bukanlah keindahan bahasa, melainkan kejujuran dalam berdialog dengan diri sendiri. Menurut psikolog Alivia Ainun Rizky, dalam melakukan journaling, seseorang tidak perlu terbebani untuk menulis dengan gaya bahasa yang sempurna. Alvia pun menyarankan untuk cukup menuliskan peristiwa dan emosi yang sedang dirasakan secara apa adanya. Oke, kalau tips dari journaling yang pertama yang perlu kita tahu bahwa journaling itu kita nggak perlu sempurna, nggak perlu teman-teman nulis dengan kalimat yang estetik gitu. Tulis saja apa yang kamu rasa, tulis saja selain tulis apa yang kamu rasa, tulis peristiwanya apa, emosi yang dirasakannya seperti apa, seperti itu. Kemudian cukup 5 sampai 10 menit deh, nggak perlu tiap hari atau sesuai kebutuhan aja, nggak perlu kamu rutin untuk diwajibkan nulis, pokoknya setiap hari saya harus nulis, tidak, karena kadang ketika kita diminta untuk mewajibkan diri kita untuk nulis, kadang kayak ih capek ya lama-lama, jadi tulis sesuai kebutuhan, journaling sesuai kebutuhan kamu. Kemudian journaling itu bukan sekedar menulis, tapi itu proses kita berdialog dengan diri kita sendiri. Proses kita mengenal diri kita, emosi yang kita rasa. Jadi, setiap emosi negatif yang kamu rasa, validasi itu bahwa kamu berhak merasakan emosi marah, kamu berhak merasakan emosi sedih. Karena ya, kamu manusia gitu. Jadi, jangan pernah denial dengan emosi-emosi negatif yang kamu rasa. Alvia menambahkan durasi menulis cukup dilakukan selama 5 hingga 10 menit saja, dan journaling tidak wajib dilakukan setiap hari karena pemaksaan rutinitas justru dapat membuat seseorang merasa lelah. Karenanya menulis sebaiknya dilakukan sesuai dengan kebutuhan individu masing-masing. Lebih lanjut, Alvia menegaskan jika journaling merupakan proses berdialog dengan diri sendiri untuk mengenali setiap emosi yang muncul. Dan dari dialog itu, ia mengingatkan agar seseorang tidak melakukan denial atau penolakan terhadap perasaan negatif. Aminah Rahmahmat, Unhas TV.